Nah, terus apalagi yang dilarang oleh Nabi? Melarang mengupas semua makanan yang kulitnya bisa dimakan. Misalkan ngupas anggur, ya, atau ngupas apel, atau mungkin korma, ya. Itu kan kulitnya bisa dimakan. Berarti sesuatu yang bisa dimakan dan tidak membahayakan masuk kategori daripada rezeki, dan rezeki tidak boleh dibuang. Kadang-kadang kita dibuang, ada orang yang ribet, ya, nggak mau makan sama kulitnya, dibuang kulit apelnya atau dibuang kulit anggurnya, maka itu hukumnya makruh, sama dengan membuang rezeki. Beda kalau perkara yang tidak bisa dimakan, kulit durian itu gimana hukumnya? Ya dibuka, ya, jangan dimakan langsung. Itu bahkan hukumnya bisa jadi haram. Kenapa? Menyakiti diri sendiri, karena itu ada durinya. Nah, terusnya Nabi melarang kepada umatnya untuk makan di atas melebihi porsi kenyang. Nah, kita misalkan makan. Nah, ini Nabi mengajarkannya gimana? Berhenti sebelum kenyang. Kenapa berhenti sebelum kenyang? Ini ada penjelasan medisnya juga, ya. Karena ketika perut kita sudah kehilangan rasa lapar, karena kita belum berhenti makan, masih terus makan, masih ngunyah terus, ujung-ujungnya apa? Begitu perut kita kenyang, ini masih ada makanan yang dalam perjalanan ke perut. Ujung-ujungnya begitu perut kenyang, ditambah lagi makanan yang belum sampai, akhirnya kita merasakan kenyang yang berlebihan. Oleh karena itu kata Nabi, berhenti sebelum kenyang. Begitu lapar hilang, kita berhenti. Nah, ini otomatis makanan yang ada di perjalanan menuju perut itu menyempurnakan sifat kenyangnya. Jadi ketika kita berhenti, kita tidak makan yang berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu dilarang oleh agama, ya. Dan orang kalau misalkan makannya berlebihan, maka tubuhnya itu bukan lebih enak diajak beribadah, justru berat. Orang kalau kenyang, tenaga yang ada di tubuhnya menjadi tenaga yang tidak ada keberkahan. Yang ada gak bisa dipakai buat kerja, gak bisa dipakai buat tahajud, gak bisa dipakai buat ibadah. Males semua yang ada. Oleh karena itu Al-Habib Abdullah Al-Idrus, yang suka kita tawasulin di belakang ratib, beliau mengatakan, alaika bitawassut, kalian harus dengan posisi yang sedang, baik makan ataupun minum. Kenapa? Karena ketika kita sedang-sedang di dalam makan dan minum, berarti nggak kenyang, ya, sedang-sedang aja, maka hal tersebut bisa menyebabkan kita semangat dalam beribadah. Dan perihal tersebut juga, makan yang sedang-sedang saja itu bisa mengusir sifat malas dalam beribadah. Berarti kalau masih kita malas sama ibadah, perhatiin cara makannya. Bisa jadi kita makannya melebihi porsi diri sendiri, terlalu kekenyangan. Dan ada dua macam manusia, makhluk Allah yang paling dicintai oleh iblis. Siapa? Al-akul wan nawam, tukang makan dan tukang tidur. Ini dua macam ini paling dicintai, disukai oleh iblis. Hati-hati, ya. Ente mau dicintai sama iblis atau dicintai sama Rasul? Kalau mau dicintai sama Rasul, paling tidak kurangin makan, kurangin tidur. Plus di kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Muhammad Al-Ghazali, beliau menjelaskan, man akala katsiran syariba katsiran. Barang siapa yang banyak makan, pasti banyak minum. Wa man syariba katsiran nama katsiran. Dan barang siapa yang banyak minum, pasti banyak tidur. Wa man nama katsiran, dan barang siapa yang banyak tidur, yaumul qiyamati kana faqiran, maka hari kiamat dia akan menjadi hamba yang fakir, gak punya amal, habis. Bayangkan, kefakiran seorang hamba di hari kiamat itu termula dari makan yang berlebihan. Ya, dari makan nyambung ke banyak tidur, hari kiamat jadi fakir, naudzubillah min dzalik. Nah, terusnya juga Nabi melarang kita untuk memakan makanan yang sifatnya bermewah-mewahan. Di sini maknanya mewah-mewahan adalah maksain dari segi misalkan harganya, dari segi menunya. Walaupun kita mampu, tapi jangan terlalu berlebihan dalam menunya, ya. Makan yang tadi kembali ke yang tadi, makan yang sedang-sedang aja.
Ya, sekarang kita kalau mau makan yang mewah-mewahan, kembalinya kepada diri tetangga kita. Ada nggak tetangga kita yang kelaparan? Selama kita makan yang nikmat, makan yang serba mahal, ada tidak tetangga kita, keluarga kita, kerabat kita yang kurang makannya? Kalau sampai kita kenyang dan tetangga kita ada yang kelaparan, maka ciri-ciri kita orang yang imannya rusak, yang imannya kurang, yang imannya nggak sempurna. Orang yang kenyang dan tetangganya kelaparan, ciri-ciri imannya nggak sempurna. Naudzubillah min dzalik. Terusnya juga, Nabi melarang kita untuk memakan makanan yang disuguhkan oleh orang zalim dan orang fasik. Contoh misalkan ada orang nyuguhin ke kita sifatnya tukang malak kayak preman. Ini gimana nih? Oh ini preman nih. Ya ini preman, tapi premannya baik. Premannya rajin bersedekah misalkan. Jadi yang hasil kemarin dia memalakin orang-orang di terminal, sedekahin. Ini gimana hukumnya? Nah, itu berarti hukumnya makruh kalau dia punya usaha yang lain. Tapi kalau nggak punya usaha yang lain selain yang haram, maka hukumnya haram kita makan dari hartanya dia. Atau misalkan apa? Orang tukang renten, ya, ahli renten yang usahanya dari hal-hal yang haram, dia ngasih kita makanan. Ini nggak ada urusan, tapi nggak enak begini, nggak ada urusan. Kalau sampai ada orang yang hartanya dijamin 100% haram, maka kita haram buat memakannya. Tapi kalau setengah-setengah, ada dari usaha ngerenten, ada juga usaha yang halal, berarti gimana hukum makannya? Makruh, ya. Kalau bisa dihindarin. Ya. Nah, terusnya, tapi kalau misalkan ini orang gak ketahuan, dibilang zalim, ya mungkin, dibilang orang baik, mungkin ini orang tertutup. Saya nggak tahu usahanya apa. Ini gimana? Nggak apa-apa, makan aja. Ya, misalkan rumahnya di sini, tapi usahanya jauh, pulang seminggu sekali. Ini nggak ketahuan, nggak ada yang tahu usahanya apa. Nah ini kalau kita tidak tahu dengan keadaan orang tersebut, maka kita diperintahkan buat husnudzon. Oh insya Allah usahanya halal-halal aja. Berarti kita sebagai umat muslim berhusnudzon dan boleh makan dari piring tersebut, dari hidangan orang tersebut. Nah terus termasuk hal yang dilarang juga oleh Nabi apa? Yaitu memaksakan orang sakit. Nah ini kita kadang-kadang kalau ada keluarga kita yang sakit, kita paksakan buat makan, buat minum. Itu sama Nabi dilarang. Kata Nabi, la tukrihu mardakum ala ta'ami wasyarab. Jangan kalian paksa orang sakit di antara kalian untuk makan dan minum. Kenapa? Fa innallaha yut'imuhum wa yusqihim. Karena Allah yang langsung memberi mereka makan dan memberi mereka minum. Jadi jangan takut, orang yang sakit itu semua udah urusannya Allah. Kita kadang-kadang, kamu kalau nggak makan kapan sembuhnya? Kalau mereka nggak makan, ya emang mereka nggak nikmat. Karena ketika orang sakit, Allah akan mencabut 4 hal dari orang sakit tersebut. Apa? Yang pertama kekuatan. Orang sakit mana punya kekuatan. Yang kedua, orang yang sakit Allah cabut nikmat makan dan minum, nggak ada enak lagi. Yang ketiga apa? Cahaya mukanya. Yang biasanya mukanya semangat, segar, berseri, begitu sakit langsung lusuh, pucat. Yang keempat apa? Dosa. Orang kalau sakit, makanya senang-senanglah kalian kalau dikasih sakit, senang. Kenapa? Paling tidak satu, Allah ambil dosa kita ketika sakit. Ya. Bahkan ulama zaman dahulu pernah 10 tahun nikah, istrinya nggak sakit-sakit, dicerain. Oh, istri saya nggak sakit-sakit, ini kemungkinan istri saya keturunan Fir'aun. Makanya kalau ada istri yang sakit, senang. Ya. Nah ini ketika orang tersebut sakit, 4 hal ini dicabut sama Allah. Kemudian perlahan-lahan Allah perintahkan kepada para malaikat, wahai malaikat, kembalikan selera makannya, kembali lagi yang tadinya nggak enak mulai enak. Yang kedua, yang malaikat kembalikan cahaya wajahnya, yang tadinya pucat lusuh mulai lagi berseri. Yang ketiga, malaikat kembalikan tenaganya, yang tadinya lemes gara-gara sakit tersegar lagi. Terakhir malaikat bertanya, ya Allah, ini dosanya kapan saya kembalikan? Apa kata malaikat? Allah menjawab apa? Aku adalah zat yang maha mulia, sungguh memalukan kalau sudah mencabut dosa dan mengembalikannya. Wahai malaikat, buanglah dosanya di samudra, buang di lautan. Jadi orang kalau sakit itu ciri-ciri tanda-tanda sedang dikurangi dosanya.
Nah, insya Allah kita kalau sakit jangan ngeluh. Makanya kalau lagi sakit kita berharap itu adalah mengurangi dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita pun ikut hilang dengan hilangnya penyakit yang ada dalam diri kita. Nah, terusnya salah satu hal yang dilarang juga sama Nabi apa? Yaitu ketika orang tersebut memasak nasi. Ini berarti urusan sama istri ya. Nanti tolong disampaikan kepada istrinya masing-masing. Apa? Ketika mau masak nasi, Nabi melarang si nasi tersebut diambil main langsung dituangin ya ke misalkan magic comb atau magic jar-nya tanpa ditakar terlebih dahulu. Kenapa? Karena menakar makanan ya, atau mungkin bahasa kitanya mengukur ya, itu termasuk hal yang menyebabkan keberkahan. Nabi berkata, "Kilu ta'amakum yubarakum fi." Ya, kata Nabi, ditakarlah makanannya maka Allah akan memberikan kalian keberkahan. Wala tahilu, dan jangan nyampe langsung mentuang-tuangin aja. Kenapa? Karena ketika makanan dituang-tuangin langsung tanpa ditakar, maka akan menyebabkan tabdir, ya, berlebihan. Dan berlebihan di sini kembali kepada apa? Perkara yang dicintai setan. Nabi bersabda, kalau sampai ada seorang mukmin yang beribadah, ukuran ibadahnya sama dengan Nabi Allah Nuh. Berapa lama Nabi Allah Nuh beribadah? 950 tahun. Kalau sampai seorang mukmin yang beribadah seukuran lamanya ibadah Nabi Allah Nuh, maka ibadah tersebut tidak bermanfaat kecuali memiliki 3 hal. Salah satunya apa? Yaitu dengan menakar makanan. Kadang-kadang kalau sampai kita di rumah ada makanan yang lebih, tidak ditakar, tidak dikira-kira dulu, nah ini berarti mubadir, tidak ada keberkahan dalam makanan. Dan yang paling parahnya lagi, termasuk hadis Nabi, ibadah kita sia-sia. Ini masalah makanan yang punya ibadah, subhanallah ya. Ini berapa banyak nih makanan kita mubadir. Kadang kita diperkirakan seperti apa? Contoh, sekarang anak saya lagi pergi, suami lagi pergi. Nah ini berarti sebanyak apa nih? Jangan memasak dengan ukuran yang sama. Diperkirakan sekira-kiranya tidak ada yang mubadir, gak ada yang berlebihan. Kalau masukin aja, ceburin aja dan jadi berlebihan, maka itu tabdir yang hal disukai oleh setan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini sebagian lagi yang dijelaskan masalah makan dan minum, dan ternyata masih nyambung lagi nanti adab-adabnya ya. Sedikit tapi mudah-mudahan bisa diamalkan, diaplikasikan oleh kita sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan, penuh dengan hal-hal indah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu